aktif di central file pada unit pengolah. Apakah masing-masing unit pengolah sudah ada tempat penyimpanan tersendiri untuk masing-masing subart, misalnya di Fakultas ini, apakah ada? Kalau contohnya di Arsip Nasional, kami itu masing-masing eselon 2 itu sudah ada tidak ada tempat penyimpanan arsip aktifnya. Jadi para koordinator itu tidak pegang arsip, pegang berkas kerja. Tapi kalau sudah selesai diserahkan ke direktur. Jadi masing-masing berarti nanti penanggung jawabnya ada direktur itu Bapak sekalian, jadi direktur. Kemudian yang berikutnya adalah gedung untuk mengelola arsip inaktif, record center. Gedung untuk mengelola arsip inaktif, saya pernah lihat yang di USU, saya pernah lihat itu sudah ada Ibu Bapak sekalian. Kemudian gedung ruang untuk mengelola arsip inaktif dan gedung ruangan untuk mengelola arsip statis pada kantor arsip atau LKPP. Ini syaratnya ada milik kabinet, lemari arsip, tidak bergerak atau tidak bergerak, arsip foto-foto folder dan seterusnya. Di sini ada mesin untuk mengolah arsip sesuai dengan medianya. Pendanaannya monggo, karena ini PT NBH, saya tidak campur tangan. Biasanya PT NBH itu dilakukan dari APBD luar negeri atau partisipasi masyarakat atau alumni. Kita tahu bahwa alumni UI, alumni USU itu sudah banyak sekali. Apakah bisa dialokasikan itu monggo Ibu Bapak, karena itu adalah merupakan pendanaan. Kemudian ada PP, kalau PPS bagaimana, kalau pendanaannya dan seterusnya. Ini Ibu Bapak sekalian. Kemudian kalau ini tadi adalah pengelolaan arsip dinamisnya, jadi untuk menciptakan arsip itu perlu yang namanya tata naskah dinas. Untuk apa, Bu? Kalau untuk menciptakan yang nggak ada mana ini? Kemudian ada klasifikasi arsipnya, penomoran surat berarti di USU, nanti saya lihat apakah sudah betul atau belum. Jangan KP saja, tapi langsung menjurus tadi kode klasifikasinya berapa. Kemudian sistem klasifikasinya, apakah surat ini terbuka, apakah surat tertutup. Oh, kalau biasa ya nggak usah dikasih, itu nggak apa-apa kode atau B. Tapi pada saat sudah rahasia harus dikasih R atau SR, sangat rahasia, atau T, terbatas. Kalau tidak dikasih nomor, tidak dikasih kode R atau SR atau itu, ya berarti boleh dong untuk semuanya. Kemudian untuk penggunaannya, apakah semua orang itu bisa menggunakan arsip tersebut, ada aturan mainnya tadi hubungannya dengan SKKAD. Kemudian kalau untuk pemeliharaannya, tadi ada klasifikasi arsip merupakan hal yang penting dalam pemberkasan. Ini diberkaskan apa ya? Ya dilihat di situ apa di situ. KP.00.00. Ya sudah KP.00 semuanya. Tinggal nanti tahunnya atau masalahnya. Kalau dimulai dari persuratannya, di suratnya itu sudah nggak ada, itu ya repot banget gitu. Kemudian jadi ada arsip nanti sama arsip inaktif sama nanti program arsip kita. Kemudian kalau untuk penyusutannya, penyusutan itu pemindahan ada 3 hal, pemindahan arsip aktif, pemindahan arsip inaktif dari unit kerja ke unit kearsipan, kemudian pemusnahan arsip yang sudah tidak bernilai guna dan penyimpanan arsip statis. Itu memakai apa, Bu? Lambung USU sudah punya JERAL, ya pakai JRA. Tapi ingat Ibu Bapak sekalian bahwa untuk UK2, mohon maaf nanti koordinasi dengan UK1 atau LKPT dalam pemusnahan atau penyerahan arsip. Ini Ibu Bapak sekalian. Kemudian ini ya, jadi untuk penciptaan arsip tadi ada pembuatan arsip, ada penerimaan. Nah ini penggunaan arsip, pimpinan unit pengolah, pimpinan yang kasih merah-merah itu bertanggung jawab atas ketersediaan penyediaan arsip, pita, dan arsip aktif. Kalau sini Ibu Bapak sekalian, pemeliharaan arsip inaktif, ya Ibu Bapak sekalian, pemeliharaan ini adalah menjadi unit kearsipan, unit kearsipan Ibu Bapak sekalian. Ya. Kemudian kalau ini adalah pemeliharaan arsip, bahwa kegiatan mengelola arsip itu tadi arsipnya diciptakan atau diterima, kemudian digunakan, kemudian dipelihara. Pada saat diciptakan Ibu Marlika nanti pakai yang namanya CND. Kemudian pada saat digunakan Ibu Bapak sekalian, nanti Ibu Bapak sekalian silahkan apakah itu bisa SKKAD. Kemudian pada saat pelihara Ibu Bapak sekalian itu adalah nanti dilihat juga kondisinya dan kebutuhannya. Jangan Ibu Bapak meminjam 5 lembar tapi kembali 4 lembar. Dan penyusutan arsip dilakukan oleh pencipta arsip
prevalensi sekalian. Kalau untuk aktif ini pimpinan unit pengolah tanggung jawab. Tapi kalau untuk aktif inaktif nanti pimpinan unit keaktifan. Mbak Sulis, untuk langkah-langkah pemberkasan bagaimana, Bu? Contohnya ini, kegiatan ini sekarang ini daring virtual ini workshop ini namanya masih berkas kerja. Kapan diberkaskan? Diberkaskan apabila pertama berkas tersebut dibuatkan. Pertama adalah pemeriksaan, memastikan bahwa arsip yang sudah siap untuk diberkaskan memeriksa kelengkapannya. Jadi arsip itu adalah sudah dinyatakan arsip aktif. Kalau berkas kerja jangan diberkaskan dulu. Memisahkan dengan lampiran yang memiliki jenis arsip yang berbeda seperti buku, peta, bahan dan seterusnya dan seterusnya. Pada saat kegiatan ini tuh arsipnya itu ada arsip peta, ada arsip buku, ada arsip itu dijadikan satu apa disendirikan itu maksudnya. Nanti ada yang namanya tunjuk sila. Kalau sudah diperiksa Ibu Bapak sekalian diindeks, menentukan kata lengkap dari berkas yang ada disimpan. Indeksnya sama memberikan nama Ibu Bapak sekalian. Itu siapa sih yang pakai baju biru, sekarang lagi ngomong dari Jakarta dan dari Andri pakai kerudung kuning. Udah kalau diindeks itu apa? Sulistyawati. Nah, diindeks apa ini arsip ini? Oh, ini berarti adalah daring workshop daring pengelolaan pemberdayaan dan pengelolaan arsip bagi tenaga pendidikan. Kemudian dikasih kode sesuai dengan apa? Dengan klasifikasi tadi KP.02.04, KP. Kemudian tunjuk silang dibuat jika arsip tersebut memiliki lampiran yang berbeda dan di tempat yang berbeda. Ini arsip disimpan di box 1 di filing kabinet 1 di gedung A baris B. Kemudian untuk arsip fotonya di mana? Enggak boleh dijadikan tampilannya. Nah, itu Ibu Bapak sekalian nanti ada tunjuk sila. Kemudian dilabeli, setelah itu disimpan di penyimpanan di berkas dan kemudian setelah itu adalah dibuat dari yang terdiri dari daftar berkas. Dari contohnya ini taruhlah sudah kegiatan sudah selesai. Contoh daftar berkas ya. Tadi ada penyusunan daftar arsip. Kalau ini sudah dilalui semua, kegiatan sudah selesai, untuk membuat daftar arsip aktif, daftar berkas dan daftar isi. Contoh di sini Ibu Bapak sekalian, ini kan aktivitas kami. Kami kan sudah menerima surat dari USU, kemudian kami sudah membalas, misalnya sudah selesai berkas ini. Saya kasih uraian informasi ini di kami sesuaikan dengan kode kami di PK 0303. Di USU nanti mesti lain, lihat di klasifikasi USU. Uraian informasi berkasnya apa Ibu? Ini kegiatannya adalah workshop pengelolaan dan pemberdayaan UK2 bagi tenaga pendidikan USU. Nah, itu informasinya. Kurun waktunya Ibu 17 Januari sampai 22 Februari. Misalnya berkas ini selesainya yang terakhir adalah 22 Januari. Jumlahnya apa Bu? 1 berkas. Kemudian ada berkas yang kedua, BIMTEK. Nanti kami akan menyelenggarakan BIMTEK, BIMTEK arsip terjaga. Berkasnya mulai ada misalnya 17 Januari. Nanti pelaksanaannya pelaksanaannya adalah Maret. Kemudian nanti selesainya adalah tanggal 15 Maret. Itu adalah. Jadi Ibu Bapak sekalian, ini adalah judul berkasnya untuk daftar berkas. Nah, kemudian Ibu Bapak sekalian, daftar isi berkasnya ini. Berkas 1 itu tadi adalah ini 1, workshop pengelolaan dan pemberdayaan UK2 bagi tenaga pendidikan. Ibu di sini tambah 1 boleh berkasnya. Berkas tentang ini tadi workshop pengelolaan itu tambah ya, seperti itu boleh. Tapi karena ini saya sesuai dengan PP. Kemudian, ini ada item arsipnya Ibu. 1.1. Nah, apa ini? Surat permohonan narasumber dari FIB USU. Tanggal berapa Ibu? Tanggal 22 Januari itu saya terima ini.
Kemudian jumlahnya berapa? 1 lembar. Karena ini penyimpanan adalah di ANRI, berarti dari usul berarti asli. Kemudian setelah itu 1.2 ada disposisi Kepala ANRI kepada Debin, Deputi Bidang Pembinaan tentang tindak lanjut permohonan FIP usul. Pak Kepala ANRI mendisposisikan. Kapan disposisi? 25 Januari 2021. Disposisi kan asli. Kemudian itu Bapak sekalian, 1.3. Kode klasifikasinya kalau satu berkas itu masih satu. Apa itu surat informasinya? Surat jawaban permohonan dari ANRI ke dekan FIP. Kami kirim Februari, satu berkas kami pertiga. Kenapa kok pertiga Mbak Sulis? Karena yang asli diusul. 1.4 adalah surat perintah ke ANRI sebagai narasumber dan Sulis sebagai narasumber ya. Sulis sebagai narasumber pada workshop BIP USU. Saya dapat SP dong. Kemudian kenapa ini 2 Februari tanggalnya? Kenapa 1 lembar per tanggal? Karena aslinya diberikan ke USU. Saya sudah berikan ke BIOS. Sampai 1,5, 1.5, 1.6, 1.7. Silahkan. Sampai yang terakhir, saya analogikan, saya contohkan ini 1.9 adalah laporan pelaksanaan workshop FIP. Jadi setelah selesai semua 1.1. Makanya di sini tanggal berapa? Contohnya, ini kan tanggal 15. Berarti ini adalah tanggal 17 Februari. Makanya Ibu Bapak sekalian di sini tadi tanggal 17 Januari sampai 22 Februari. Ini Ibu Bapak sekalian. Maaf, 17 Januari nanti di sini adalah terakhir. Kemudian 21 BIMTEK aset terjaga 17 Januari. Jadi nanti di sini pertama, ya maaf ini Bapak sekalian, di sini menggambarkan ini adalah yang pertama di sini. Ini berkas ini Bapak sekalian ya, berkas ini. Kemudian yang di sini Bapak sekalian 22 ini, mohon maaf ini nanti ganti 22 ini 11. Kemudian untuk sarana dan prasarananya, lemari, file kabinet dan seterusnya ini perangkat kerasnya. Kalau untuk lunaknya klasifikasi harus ada klasifikasi, harus ada indeks, ada kode klasifikasi. Kan lemari, ini kan ada file kabinet, ini ada ada jahit itu umur muda. Ini primer, sekunder, ini misalnya tadi KP itu masih di primer fungsinya. Yang di abu-abu KP 02 atau KP 01, tersier KP 0103. Jadi folder itu baru isi. Jadi di sebelah primer itu belum ada isinya, sebelah sekunder belum ada isinya setelah tersier. Kalau itu paling awal di sekunder, ya mau ke folder berarti. Kalau saya contohkan ini, contohnya KP. Jadi Bapak sekarang nanti yang di unit kerja, silahkan nanti Bapak sekalian minta ini sekilas saja, nanti minta bantuan di kantor arsip untuk USU. KP ini folder pertama ini belum ada arsipnya. KP apa itu kepegawaian? KP 05 kan di depan ada KP 01, 02, 03, 04, 05 misalnya 05. Diklat. Kemudian KP 0501, KP 050 itu ada KP 0502. Ini masih jahit. Kalau sudah folder, lah diklat nasional arsiparis kampret di sini berkas tadi ada di sini. Jadi tidak ada surat masuk surat keluar, yaitu Bapak sekalian. Surat masuk surat keluar nanti kan tidak ada. Surat masuk proper jadinya satu kalau satu kegiatan. Kemudian setelah itu ada tujuh silang lagi. Tujuh silang itu ada lembaran, ada yang permanen. Itu Bapak sekalian, tujuh silang itu diperlukan apabila satu berkas arsip berada disimpan di tempat lebih dari satu. Kenapa bisa saja namanya berubah, bisa saja Ibu Bapak sekalian medianya lain. Misalnya dulu Ibu Bapak sekarang kan Unimed, Universitas Negeri Medan. Ada Medan. Ibu mau cari masih saya berkas cari berkas Medan ketika
tidak ada yang ketemu, tapi kembalian Unimed karena Unimed itu dulu silang Ibu Alias itu loh, Bu. Itu disimpan di mana sih? Karena untuk misalnya penyimpanan arsip yang bentuknya tidak sama itu juga tidak dijadikan tidak bisa dijadikan satu karena nanti ada suhunya juga berbeda, temperaturnya dan seterusnya dan kemudian kalau Ibu Bapak akan meminjamkan arsip, monggo, ada formulirnya, ada bukunya. Jangan kok Bu, pertemanan, kami kan pertemanan. Kayak mana Bu Sulis, kamu sudah CS, nggak apa-apa CS. Tapi kalau pada saat ini Ibu Bapak kalau sudah nggak apa-apa, nanti kita yang repot. Arsipnya kemarin Mbak pinjam tadi itu loh, waktu ada enggak, saya nggak ngaku, enggak dulu ada. Nah, sampai Ibu Bapak sekarang nanti adalah terjadi pergolakan atau terjadi perdebatan, tapi kalau ada hitam tertulisnya, semuanya gampang. Tanggal indeksnya apa, peminjamnya siapa, tanggal kembali kapan, dan seterusnya dan seterusnya. Atau peminjaman ini nomor peminjaman jenis arsip, kode arsip, tanggal pinjam, paraf, kembali dan seterusnya dan seterusnya. Ini contohnya Bu Yosi ini adalah meminjam kenaikan pangkat pegawai FTB 1 April 2019. Kode arsipnya apa? 1 EKP 02.02. Tanggal pinjamnya kapan? 2 Januari. Bu Yosi paraf. Tanggal kembalinya kapan? Tanggal 5 Januari 2021 Bu Yosi paraf. Kemudian Pak Yosa ini meminjam daftar penerima beasiswa dari luar negeri tahun 2020. Kodenya misalnya AK0104. Tanggal pinjamnya kapan? 11 Januari 2021. Jadi ini belum dipulangkan. Nah, Ibu Bapak sekalian, itu adalah peminjaman. Kemudian Ibu Bapak sekalian, ini adalah untuk apa ya? Untuk indikator itu ini bisa dipasang Ibu Bapak. Jadi nanti dua-dua. Satunya adalah disimpan ada di luar, jadi di luar arsipnya. Dan satunya adalah disimpan di arsipnya. Pada saat kita mau meminjam arsip, saya mau kenaikan mau pinjam daftar penerima beasiswa luar negeri tahun ini. Oh nggak ada, ini lagi cepat bisa. Itu Bapak sekalian. Ya, ini contohnya tadi untuk klasifikasi, contohnya ini tadi 01 KP 0 berarti KP pegawai, KP 01 formasi pegawai, KP 03 berarti pengangkatan pegawai, pegawai tetap berarti KP 03 01 dan ini adalah contoh kode klasifikasi. Ini Ibu Bapak sekalian, jadi kami di Arsip Nasional tidak harus pakai folder, pakai ini, filing kabinet, lemari, ordiner, sekat, guide, monggo sesuaikan. Ini kalau untuk penataan arsipnya Ibu Bapak sekalian, itu yang saya berikan tadi, kalau sudah aktif, kalau sudah inaktif nanti adalah dipindahkan ke record center. Yang tujuan untuk menyediakan arsip yang benar, waktu yang tepat, urut yang tepat, biaya yang seefisien. Jadi yang tadi sudah kemudian dipindahkan, misalnya saja M0101 ini pencipta arsipnya Universitas Sumatera Utara, unit pengolahnya mana? Misalnya subak umum dan perlengkapan bagian TU FIB. Ini kode klasifikasinya tadi dilihat dari situ, dan masalahnya penerimaan mahasiswa, kemudian kurun waktunya. Nah, kurun waktunya adalah Juni sampai Juni 2017. Saya ingin yang tadi Bu Bapak sekalian kalau ini Bu Bapak sekalian, kurun waktunya ini adalah berkas yang pertama sampai berkas yang terakhir. Tapi kalau ini adalah cuma tanggalnya 1. Kalau ini adalah kurun waktunya dari tanggal yang tertua sampai tanggal yang termuda. Itu Bu Bapak sekalian, sama yang saya sampaikan tadi Bu Bapak sekalian. Ini adalah tadi TM 0101 penerima siswa Juni sampai Juli 2017. Jumlahnya berapa? 1 bobot. Tengahnya berkas ini penerima mahasiswa ini ada di mana? Oh, ada misalnya di gedung rak 3, kemudian tingkat 2, tingkat 1, kemudian sisi sel 25 dan seterusnya nanti monggo disesuaikan.
Jadi saya sangat berharap sekali nanti masing-masing UK 2, unit kearsipan 2, nanti ada yang mempunyai daftar seperti daftar arsip inaktif. Kalau yang di masing-masing unit pengolah atau unit kerja nanti mempunyai yang namanya daftar arsip aktif, yaitu daftar berkas dan daftar isi berkas. Ibu Bapak sekalian. Kemudian setelah semuanya kita jalan-jalan sampai arsip inaktif, tadi ada penyusutan. Penyusutan tadi adalah pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah, unit pengolah ke unit kearsipan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pemusnahan yang sudah tidak bernilai guna dan penyerahan arsip statis. Implementasi JRA dalam penyusutan arsip. Bu, JRA digunakan untuk apa, Bu? Kalau tadi ada central file atau itu adanya di unit pengolah. Nggak tahu di susunan, saya mohon penjelasan apakah masing-masing arsip aktif tadi ada disimpan di unit pengolah, ini mesti menyimpan arsip inaktif. Kemudian ya tadi subbak akademik, subbak kemahasiswaan, subbak itu kemudian nanti bermuara ke bagian atau subbak umum dan perlengkapan atau bagian TU. Nah setelah itu Ibu Bapak sekalian, nanti di sini ada lembaga kearsipan, di sini adalah ada kantor arsip khusus. Ini Ibu Bapak sekalian, teknik pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. Ibu Bapak sekalian, ya ini menggunakan JRA, teknik pemindahan. Kalau jadi Ibu Bapak sekalian tadi sudah saya bawa ke arsip aktif, ke unit pengolah, kemudian ke unit kearsipan. Ya Ibu Bapak sekalian. Kemudian ini ada dari unit pengolah diseleksi. Ini teknik pemindahannya. Pemindahan penyusutan ada 3, pemindahan. Kemudian pemindahan pertama adalah pemusnahan, kemudian yang ketiga adalah penyerahan. Pertama adalah pemindahan, diseleksi dulu dari unit pengolah tadi. Dengan apa, Bu? Bisa kok dengan JRA, koordinasi unit pengolah dengan unit kearsipan. Setelah ini sudah musnah, yang musnah tahun ini tuh ini. Nah, kemudian didaftar, fisiknya ada, kemudian dilaksanakan pemindahan. Ingat, kalau dilaksanakan pemindahan, pakai daftar arsip dan berita acara. Pada tanggal sekian ini telah pindahkan arsip dari subbak akademik ke subbak umum atau subbak akademik ke bagian TU fakultas ini. Ada daftar arsip, ada berita acara, masing-masing kedua belah pihak tanda tangan Ibu Bapak sekalian. Ini contohnya Ibu Bapak sekalian, unit pengolah tadi Bapak ini Pak Warto ini melihat mana ini arsipnya yang sudah inaktif. Kok tahu Bu? Tidak ada daftarnya. Ibu Bapak sekalian, setelah ini dibuat daftar berita acara, kemudian dipindahkan ke unit kearsipan 2 ke bagian TU atau subbak umum dan kemudian Ibu Bapak sekalian, ini saya contohkan dari subbak keuangan dan kepegawaian. Di sana ada, kemudian berdasarkan JRA, kemudian dipindahkan ke subbak umum dan atau ke sini ke bagian TU. Kemudian teknik pemusnahan yang kedua, teknik pemusnahan arsip retensi di bawah 10 tahun ke atas. Retensi itu tidak kok diciptakan tahun berapa, tapi retensinya tadi, retensi kumulatif tadi yang berapa tahun tadi ada jumlahnya kurang dari 10 tahun, Ibu Bapak sekalian. Ini dibentuk panitia yang menilai, kemudian diseleksi, ya sudah ada daftarnya. Jangan kok masih masih gonian. Kalau gonian masih harus didaftar dulu, diseleksi dulu. Memakai apa? JRA, koordinasi dengan unit kearsipan, dibuat daftar usul musnah, dilakukan penilaian oleh panitia penilai arsip. Kemudian kalau untuk perguruan tinggi negeri, untuk yang 10 tahun ke bawah, persetujuan rektor. Ingat, tunggu persetujuan rektor. Kemudian setelah itu ditetapkan pimpinan pencipta arsip. Jadi berarti rektor lagi. Kemudian dilaksanakan pelaksanaan pemusnahan. Ibu Bapak sekalian, pada saat dilakukan pemusnahan arsip, ini ada beberapa berkas yang harus ada. Berkasnya mau dimusnahkan loh, mau dibakar loh, mau dicacah loh. Apa yang harus ada Ibu Bapak sekalian? 1, keputusan pembentukan panitia penilai arsip. 2, notulen rapat panitia penilai arsip. 3, surat pertimbangan panitia penilai arsip. 3, surat persetujuan pimpinan pencipta arsip. 4,
5. Keputusan pimpinan rekening arsip, berita acara, daftar arsip dilaksanakan secara total, dilaksanakan di bagian Bapak disaksikan di not 2. Itu Bapak. Jadi kalau mau memusnahkan arsip yang lisensinya kurang dari 10 tahun, tidak usah ke ANRI. Tidak usah izin ke ANRI. Nah, ini Ibu Bapak sekalian, nih fakultas unit pengolah tadi toh yang diputar ke bawah tuh, ke fakultas ini dipindahkan, enaktifnya dipindahkan ke K2 Ibu Bapak sekalian. Ini Ibu Bapak sekalian di unit kearsipan fakultas-fakultas, unit kearsipan rektorat, ini unit pengolah rektorat, unit pengolah fakultas diserahkan ke unit. Kemudian Ibu Bapak sekalian, ini yang kurang-kurangnya 10 tahun. Kalau Ibu Bapak sekalian, apa yang tadi kan di bawah 10 tahun. Kalau 10 tahun ke atas atau minimal 10 tahun, itu harus mau tidak mau suka tidak suka harus persetujuan kepala ANRI. Bedanya itu, ininya sama. Pembentukan panitia, penyeleksian, penggunaan cuma di sini aja. Kalau ini adalah persetujuan ke ANRI sekurang-kurangnya 10 tahun ke atas. Tapi kalau 10 tahun ke bawah cukup ke rektor. Ininya sama Ibu Bapak. Ini Ibu Bapak sekalian, ini alurnya. Jadi unit kearsipan fakultas, unit kearsipan rektorat, unit kearsipan satuan kerja lainnya nanti ke LKPT karena adalah 10 tahun ke atas. Ini cara penyusutan Ibu Bapak sekalian perpindahan ya. Ini adalah diseleksi, kemudian dinilai panitia penilai arsip, pemberitahuan pimpinan satuan kerja, persetujuan LKPT, penetapan, kemudian dilaksanakan. Ini jangan lupa mesti ada daftar arsip dan berita acara. Ini Ibu Bapak sekalian, program arsip kita ini program secara khusus ya, jadi arsip yang harus ada ditetapkan dalam manajemen di lingkungan perguruan tinggi tujuan untuk memberikan dukungan. Banyak arsip-arsip yang vital di perguruan tinggi. Misalnya kayak denah USU itu kan luas banget, itu ada ya, itu termasuk adalah arsip kita. Ini tujuannya adalah apa Ibu Bapak sekalian, pada saat terjadi musibah atau tanggap darurat itu dapat di perlindungan dan diselamatkan. Ini menjamin kontinuitas keberlangsungan kegiatan perguruan tinggi setelah bencana, kemudian menjamin keselamatan kekayaan aset, kemudian melindungi hak dan kewajiban pegawai. Ini ada pertama, karena Indonesia adalah negara gempa, negara sering gempa Ibu Bapak, maka arsip kita itu harus didengung-dengungkan, harus kita persiapkan dulu diapain sebelum hujan. Ada di sini ada identifikasi arsip, perlindungan pengamanan, penyelamatan, dan pemulihan. Nah, ini untuk perlindungan arsip vital ini pertama adalah ada persetujuan dari pimpinan perguruan tinggi, dukungan dan persetujuan, kemudian dibentuk tim kerja, ditentukan jenis arsip vitalnya, lokasi penyimpanannya di sana, kemudian ada metode penentuan metode perlindungan. Nanti silahkan baca di pasal 56 Undang-Undang 43 2009 dan pasal 50 PP 28 2020. Kemudian ada satu lagi arsip terjaga, tapi kalau di perguruan tinggi rupanya Ibu Bapak sekalian jarang sekali. Jadi tindakan prosedur perlindungan arsip terjaga itu arsip yang tentang kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional. Nah, paling di perguruan tinggi ada perjanjian internasional, kontrak kerja, atau masalah pemerintahan yang strategis lainnya, dan dengan caranya diberkaskan, dilaporkan, kemudian diserahkan salinan otentiknya, dan nanti pada saat sudah menjadi arsip statis diserahkan ke arsip nasional. Kalau sudah itu, ini adalah ranah di kantor arsip Ibu Bapak sekalian. Jadi kantor arsip ini adalah untuk pengelolaan arsip statisnya. Jadi setelah bukan dua tadi diverifikasi, akuisisilah oleh kantor arsip, kemudian diolah, preservasi. Di sini ada preventif dan kuratif, mudah-mudahan baik-baik saja. Kemudian akhirnya adalah dilayankan atau harus ada yang akses yang bisa masuk di sini. Ini akuisisinya Ibu Bapak sekalian.
kemudian ada diolah, setelah itu kemudian dipreservasi kalau ada yang rusak, dan kemudian ada dilayangkan. Jadi arsip tidak hanya cuma sudah mahal-mahal menyimpannya, tapi tidak dilayangkan. Karena kalau di perguruan tinggi ini kan sangat berguna sekali, Bapak sekalian. Ada pengguna di sini saya kategorikan menjadi internal, ya, pengguna arsip statis ini unit administrasi, unit rektorat, unit dekanat, unit keuangan, humas, dan seterusnya. Kemudian mahasiswa dan dosen yang berhubungan dengan institusi, via pembelajaran, kemudian majelis wali amanah yang berkaitan dengan institusi perguruan tinggi oleh rektor atau sebutan lain, terus kemudian fakultas yang berkaitan dengan penelitian dan kasanah, dan UPT atau sebutannya yang berkaitan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Itu adalah untuk pengguna internal. Sedangkan pengguna eksternalnya adalah alumni yang memelihara hubungan lama dengan membangun hubungan baru dengan institusi mereka, kelulusannya dulu, kemudian peneliti, mulai peneliti pemula dan sampai dengan cendekiawan, dan publik, perseorangan, kelompok orang. Jadi arsip yang ada di USU itu tidak arsipnya USU, tapi ada arsipnya milik publik. Biasa saya ada aturan mainnya. Ini contohnya, Ibu Bapak sekalian, arsip statis yang ada di USU. Kepres pendirian USU, Kepres nomor 105, nomor berapa ini, peraturan pemerintah nomor 48 tahun 1957. Maaf, peraturan pemerintah. Kemudian ini adalah Kepres pendirian di Unsur juga. Ini di Unsur juga ada. Kemudian ini contoh arsip statis di mana di Universitas Erlangga, kemudian ini di UT, dan akhirnya Ibu Bapak sekalian nanti kalau di USU adalah menjadi World Class University, kelas dunia sesuai dengan tridharma perguruan tingginya. Dan nanti kalau menghasilkan kasanah arsip perguruan tinggi, nanti manfaat arsip itu bisa untuk ilmu pengetahuan, bisa untuk sumber informasi, bisa untuk kearifan lokal. Ini adalah nanti cita-cita untuk di kantor arsip Itu Ibu Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan. Apabila nanti ada masalah kearsipan perguruan tinggi negeri, hubungi saya atau Teh Susan atau Mbak Rinta atau Mbak Sri, Bang Baswar atau Udine. Terakhir kami tutup dengan perbanyaklah bersyukur agar lupa caranya mengeluh. Kalau kita yang itu mengeluh terus nanti lupa bersyukur, tapi perbanyaklah bersyukur biar lupa saya. Gimana sih caranya ngeluh? Itu terima kasih sudah Vokarsipan USU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Mbak Yosi. Mengulik lebih jauh lagi mengenai masalah pengelolaan dan pemberdayaan arsip, mungkin bisa disesuaikan dengan tempat kerjanya masing-masing. Ini ada beberapa pertanyaan. Kalau ingin bertanya, kami persilahkan Bapak Ibu untuk dapat menekan tombol sehingga kami dapat melihat Bapak Ibu jika ingin bertanya, dan juga boleh nanti untuk dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ibu. Akan saya baca saja. Oke. Ini ada pertanyaan dari yang pertanyaan pertama yang saya lihat ini ada dari Pak Arifudin. Pak Arifudin dari Fakultas Kehutanan USU menanyakan tentang tanggung jawab minimal rektor dan dekan dan pejabat arsip di perguruan tinggi yang bersangkutan. Contohnya ketua lembaga, pejabat eselon 1 dan sederet dengan USU. Ini maksudnya mungkin tanggung jawab rektor dan pejabat setempat mengenai pengelolaan arsip yang ada di lingkungannya. Ya, mungkin bisa langsung dijawab aja Ibu, atau kita kumpulkan dulu pertanyaannya? Ya, siap langsung. Halo Pak Arif. Pak Arif itu, halo Pak Arif. Jadi gini, Ibu Bapak sekalian, tadi sudah saya katakan bahwa rektor di sini adalah sebagai orang yang pencipta arsip. Jadi semua tanggung jawabnya itu ada di rektor. Hanya saja tadi kan ada di organisasi di kearsipan di USU itu kan ada yang namanya perguruan tinggi, ada yang namanya adalah LKPT. Berarti kepala LKPT-nya siapa di sini? Atau kepala arsipnya siapa? Kemudian di UK2, tadi kan ada UK1, UK2, UK1 atau LKPT itu sama.
Kemudian kalau UK2 itu adalah masing-masing kabak TU-nya. Jadi kabak TU adalah pejabat yang diserai tanggung jawab dalam lingkup fakultas atau biro atau lembaga atau apapun namanya. Saya contoh ambil adalah tadi di fakultas. Berarti untuk kegiatan untuk penyelenggaraan kearsipan di fakultas itu berarti tertinggi di situ adalah bagian TU. Otomatis yo arahan wakil dekan dan dekan. Coba dilihat itunya Bu Yosi, Pak Arif, coba dilihat di OTK ada OTK USU. Tapi kalau dilihat dari seluruh organisasinya, yang bertanggung jawab untuk atau yang mengemban, memangku kegiatan ada tentang kearsipan tadi kalau saya lihat adalah bagian TU atau subak perlengkapan dari. Tapi kan nggak mungkin tuh dipangku di subak ya, istilahnya kan subaknya ya. Kalau kita statis adalah juga lembaga kearsipan perguruan tinggi dalam hal ini adalah kepala arsip. Nah kalau semua otomatis bawahnya di direktor. Apakah langsung untuk kepala arsip itu apakah lewat sekretaris universitas atau BR berapa? Sama aja di kami juga begitu. Siapa yang tanggung jawabnya? Loh saya untuk perguruan tinggi saya yang paling yang terkecil, terendah. Tapi nanti kan ada direktur kearsipan pusat, ada deputi bidang pembinaan kearsipan, ada kepala arsip nasional. Itu Pak Ari. Jadi apapun itu ada tingkat-tingkatannya. Hanya saja kalau yang di sini di manakah pertanyaannya rektor? Ya rektor kan semua mau pembelajaran, mau kemahasiswaan, mau termasuk kearsipan ya rektor. Tapi kan tidak semua rektor, nanti kan ada hierarkinya. Kemana? Jadi kalau kami adalah melaksanakan pembinaan ke kantor arsip USU. Kantor arsip USU melaksanakan pembinaan adalah ke kepala bagian TU atau bagian TU yang ada di fakultas, yang ada di lembaga atau sekolah pasca sarjana atau apapun atau biro-biro dan seterusnya dan seterusnya. Gitu Bu Yosi. Gimana Pak Arif? Mungkin sudah jelas ya Ibu. Baik, ada banyak lagi pertanyaan. Pak Arif masih hadir? Oke. Baik, Ibu mohon maaf, kita sedang azan asar, mungkin kita nunggu sebentar ya Bu, soalnya persis di sebelah musola. Ya, terima kasih. Siap. Kita akan melihat dan mempersilahkan Bapak Ibu peserta untuk dapat bertanya langsung kepada Ibu Sulis mengenai tentunya pengelolaan dan pemberdayaan arsip yang ada di kita masing-masing, terutama yang ada di unit seperti di fakultas ataupun instansi. Dan selanjutnya ini saya ada lihat sambil menunggu nih yang mau bertanya. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Pranatalia Pratini Nugraheni yang menanyakan, Assalamualaikum Bu Suri, saya Lia dari Universitas Brawijaya. Hendak menanyakan terkait yang pertama arsip yang rusak dan tidak bisa lagi ditelusuri. Bagaimana prosedur pelaporannya? Dan yang selanjutnya, memang diperlukan komitmen yang tinggi dari pimpinan tertinggi dan pimpinan di bawah tentang arsip. Permasalahannya, tidak semua pimpinan memahami hal ini. Bagaimana proses kontrol dari aktivitas kearsipan sebuah organisasi jika tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku? Ya baik, ya mungkin bisa langsung dijawab saja, Bu Sulis, dipersilakan. Iya, halo Mbak Lia ini partner saya di UB, sekarang jadi arsiparis ya. Jadi gini, malah bertanya tadi bagaimana untuk menelusur arsip yang rusak dan sudah tidak bisa di Undang-Undang 43 2009 itu ada sanksinya itu. Ada sanksinya bagaimana? Jadi ini adalah termasuk abai. Kalau mau tidak mau, suka tidak suka ya harus dilaporkan, dibuat berita acara, tapi menyatakan bahwa universitas yang bersangkutan adalah abai. Apakah pada berani bahwa ini adalah rusak, parkir karya banjir? Silakan saja ditulis. Tapi kami dari sisi kearsipan itu kan harus ditatanya. Ini kan yang harus saya jelaskan tadi. Di sini bagaimana sebelum rusak di acara ada gini. Tapi kalau di tengah jalan tadi Ibu Bapak sekalian, ternyata itu adalah masih bencana banjir. Bagaimana Ibu? Tadi sudah ada yang namanya arsip vital.
Arsip vital adalah harus dikhususkan, harus diidentifikasi, harus diidentifikasi, harus diduplikasi, harus dan seterusnya. Kalau tadi bagaimana yang merusak, mau tidak masuk itu abai. Kalau sekarang ngeri. Sekarang ada nanti tahun 2022 mungkin nanti Bu Yosi dan Ibu Bapak sekalian yang ada di sini, nanti pengawasan kearsipan mulai masuk perguruan tinggi. Saya itu beruntung loh. Sekarang itu masih yang ada di kementerian lembaga. Kalau nanti yang sudah ada, kalau masuk perguruan tinggi, bagaimana nanti nilainya apa? Usul sebetulnya sudah pernah dimasukin, sudah pernah masuk nilai pengawasan, dan saya sebagai yang bertanggung jawab di bidang perguruan tinggi sangat prihatin itu. Tidak usul saja. Dari 7 itu masih hasilnya sangat belum memuaskan. Tapi makanya saya itu beruntung, monggo sebelum pengawasan masuk itu nanti, karena nanti diumumkan kalau untuk pengawasan kearsipan nanti diumumkan, dilaporkan sampai ke Presiden, Ibu Bapak sekalian. Dan ingat bahwa nilai untuk kearsipan itu adalah merupakan salah satu instrumen dalam RB. Kalau RB-nya D, RB-nya nilai kearsipannya nanti jeblok, bisa turun. Ya Mbak Lia, kalau nanti bagaimana itu kontrolnya, ya monggo, itu sama-sama kita. Pimpinan kadang mohon izin, tidak ada yang di sini loh, yang di luar sana akan merasa arsip penting apabila sulit ditemukan. Nah, tapi monggo Ibu Bapak, kita harus bisa menjual. Kita sebagai arsiparis harus bisa menjual bahwa ini loh pentingnya arsip. Saya dulu juga merangkak dari bawah. Saya mencari nama dulu, bukan cari duit dulu. Kalau saya dulu, ibu saya cari jeneng dulu, cari nama. Ini loh, saya profesional, ini loh kayak gini. Ini loh Pak Menpan, buktinya ini arsip kalau ditatar kayak gini nih, nggak taunya gampang ditemukan. Setelah itu, oh iya ya. Mohon maaf ini Mbak Yosi, pada saat ini di perguruan tinggi, saya teruskan sampai kewalahan, itu yang arsiparis hasil penyerahan eselon 3-4 itu ada 1028 orang. Eselon 3-4 itu banyak yang begitu. Nah, tapi bagaimana pengisinya? Ya kan? Kalau saya ingatkan, mungkin yang ada di luar usul jangan hanya memperlama batas usia pensiun. Kayak saya kan harusnya 56, kemudian 58, 60. Nah, itu kan kita harus tunjukkan profesional. Ya Mbak Lia ya, kontrolnya ya itu sebetulnya sudah ada aturan mainnya. Kayak ditanyakan Pak Arief tadi, berapa sih tanggung jawab rektor, berapa sih? Ada semua. Nah, kemudian bagaimana? Mbak Lia sama-sama berjuang, Mbak Lia. Kita kan ada WA group di perguruan tinggi. Bagaimana itu kita berjuang? Tapi insya Allah kalau lihat, bukan saya terawang loh ya, saya lihat prospeknya itu kearsipan itu bagus. Terima kasih Bu Sulis. Siap. Ya, baik. Itu dia tadi pertanyaan dari Mbak Lia yang sudah dijawab tadi Bu Sulis. Tetap semangat ya Mbak Lia ya. Ini kita Mbak Lia semangat. Bidang yang sangat vital. Ini hal yang sangat-sangat krusial dalam pengelolaan suatu organisasi apapun itu. Karena yang namanya arsip itu pasti akan sangat-sangat dibutuhkan kapanpun itu. Dan menjadi bukti yang mungkin sangat otentik dan paling penting mungkin ya Bu, juga mungkin terjadi ada masalah di masa depan. Kita kan kembali lagi ke arsip. Siap. Dan ini ada lagi, mungkin ada yang ingin bertanya langsung, belum ada nih sepertinya, belum ada yang, mungkin karena penjelasan Ibu sudah terlalu jelas sepertinya ya Bu, penjelasannya makin panjang dan terunut rapi sekali, maka jadi sudah mulai paham satu persatu. Tapi ini ada juga yang masih ingin bertanya. Terima kasih ini kepada Bapak Dedi Supriyadi dari UIN Bandung. Ini izin bertanya Ibu, apakah terjadi penyalinan terhadap arsip-arsip yang tersimpan di lembaga-lembaga? Kalau terjadi penyalinan, bagaimana cara mendapatkan arsip yang asli? Dan bagaimana langkah-langkah penelitian arsip? Terima kasih. Mohon Ibu dijawab pertanyaan. Iya, dari Pak Budi ya, Pak siapa Pak? Pak Dedi Supriyadi. Ya, Pak Dedi di UIN ini di bawah Kemenak. Jadi gini Pak, misalnya di Bandung, di UIN Bandung, ini arsipnya ini misalnya yang asli itu belum ketemu. Tapi dia itu harus, tapi kemudian adanya salinan. Bagaimana nih cara ngergai? Berarti pejabat di situ harus berani membuktikan bahwa menyatakan bahwa
arsip ini adalah salinan sampai dengan adalah yang asli ketemu. Makanya kalau kami Mbak Yosi, kami Mbak Dewi pada saat kami mengakuisisi dari instansi arsip pusat itu Bapak sekalian. Sumbernya teman kakak dari itu Bapak sekalian ya, dari arsip tadi, jadi harus berani membuktikan bahwa arsip ini adalah belum asli. Malah kita harus kejar mana ini yang asli. Sementara belum asli ini kita anggap asli dulu. Sampai dengan yang asli itu tadi dibutuhkan. Kalau untuk penelitian, monggo yang mau melaksanakan penelitian di Arsip Nasional mencari arsip apa kalau yang ada monggo. Tapi jangan berhenti sampai di situ saja. Di kami ada arsipnya sejak Belanda, sejak VOC 1902. Tapi jangan sampai ini Bapak sekalian, jangan sampai hanya mengandalkan anti. 2009 ada dibentuk yang namanya LKPP. Jadi masing-masing orang itu monggo. Kayak tadi usul didirikan tanggal berapa. Kemudian rektor yang pertama bagaimana, rektor yang kedua siapa, rektor yang itu istilahnya kayak puzzle itu. Puzzle itu harus ada, jangan sampai ada yang ngomong. Jadi kalau puzzle-nya itu sudah tertutup rapi, nanti menggambarkan suatu pemandangan yang indah gitu. Tapi kalau puzzle tadi itu complong-complong, bolong-bolong ya, lah bagaimana? Lah puzzle itu termasuk arsip statis, jangan dinilai sampai dari sekarang saja, tapi nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, Bapak sekalian, mungkin kita sudah tidak ada. Cucu kita nanti, Bapak sekalian, itu adalah akan, begitu toh dulu zaman kita itu, sudah ditinggalin. Kayak contohnya sekarang Unimed. Kalau anak saya taunya Unimed atau UPI, Bandung, nah kita nama tahunya UPI. Tapi apakah dulu kan UPI Bandung, dulu kan UPI dan dulu kan Surabaya dan seterusnya. Sekarang UNESA. Ya Pak Dedi ya. Jadi saya juga Pak Dedi titip pesan ini, saya juga sudah sering menghubungi UIN Bandung itu susah. Padahal mau saya ajak lebih maju lagi. Itu Pak Yosi. Oke, baik tuh Pak Dedi Supriyadi, ada langsung nih ajakan yang sangat luar biasa dari Bu Sulis, monggo direspon. Oke, baik, selanjutnya ini sudah ada, hilang. Ada tadi yang bertanya, sudah raise hand. Coba kita Joko Santoso, mungkin bisa diaktifkan video dan suaranya ingin bertanya. Ya. Kami persilakan Joko. Ya, kalau mungkin masih terkendala dengan masalah jaringan, kebetulan Ibu tadi di USU kita ada sedikit masalah jaringan, maka bisa dilihat ada drop peserta tadi sampai 150 seketika, namun langsung sudah balik lagi ke 200 dan sekarang masih bertahan di 178, luar biasa sekali. Baik, Saudara Joko, dipersilahkan. Suaranya. Halo Mas Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Joko dari mana? Nama saya Joko Santoso, Bu. Saya dari Fakultas Ilmu Budaya, Institut Sastra Indonesia, Universitas Sumatera Utara. Saya mau bertanya, Bu, gimana sih Bu cara merawat untuk arsip merawat apa saja itu Bu, yang maksudnya yang tata caranya merawatnya gimana gitu. Ya, sudah Mas Joko? Sudah Bu. Ya, ini Mas Joko, terima kasih nih. Ini dari FIB USU. Jadi gini, tadi arsip kan dijelaskan, arsip ada dua. Dari di sini arsip ada, terus kemudian ada arsip dinamis dan arsip statis. Kalau yang dinamis itu mesti relatif masih agak baru. Bagaimana tadi preservasinya, Pak Joko? Tadi ada preservasi dua, preventif dan kuratif. Preventif itu pencegahan, Pak Joko. Kalau yang itu adalah pengobatan. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati.
Tapi kan Bu, udah nggak usah bicara gitu. Yang penting ini bagaimana. Kalau pencegahan Ibu Bapak sekalian ya, kalau untuk semua itu tergantung kepada sebetulnya seberapa instansi itu adalah instansi itu bagaimana konsen terhadap kami. Kalau untuk yang aktif Mas Joko, mungkin berarti yang ada di filing kabinet itu masih bisa pakai yang namanya pakai kapur garus. Ya Mas Joko, yang di inaktif itu masih pakai kapur garus. Nah, kalau yang sudah statis atau yang sudah nantinya akan menjadi statis, kalau tidak diusahakan, tadi dilihat dulu. Kalau untuk pencegahannya bisa yang namanya fumigasi. Fumigasi itu adalah bisa disemprot, bisa disemprot, bisa disuntik dengan bagaimana binatang pengerat itu adalah mati. Bu, kalau sudah terlanjur rusak bagaimana Bu? Lari lagi kan? Bapak Ibu bisa dilaminasi, tapi nanti ada tisu Jepang, ada enskapsulasi dan seterusnya ada khusus itu Mas Joko aktif saja nanti ya kalau untuk restorasi saya sekilas saja, tapi nanti coba klik di Laraska coba Mas Joko. Itu bagaimana Andri juga pada saat di pandemi ini, Andri pada saat di bencana banjir ini, Andri juga memberikan masyarakat pada misalnya banjir ini bagaimana yang bagaimana menanggalnya, bagaimana kita ada itu Mas. Ya Mas Joko ya. Jadi bagaimana masih aktif, masih inaktif, bagaimana masih statis. Kalau di Andri, Ibu Bapak sekalian, Mas Joko dan Ibu Bapak sekalian, kami ada program fumigasi itu setahun 2 kali. Itu jadi ruangan arsip statis itu kita fumigasi, kemudian kira-kira seminggu itu tidak boleh dibuka karena biar binatang dan binatang yang ada di situ mati semua. Tapi insya Allah lah kalau Andri udah nggak ada binatang pengerat. Ya Mas Joko ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Siap. Baik, terima kasih Mas Joko nih atas pertanyaannya. Dan kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, kami persilahkan dengan segala hormat untuk raise hand dan nanti langsung bertanya kepada Ibu Sulistiawati. Ini Bu, ada satu lagi pertanyaan nih di kolom chat. Dari Ibu Yusmaini dari FIB UNAN, Universitas Andalas. Saya Yusmaini dari UNAN mau bertanya Bu Sulis, bolehkah arsip inaktif yang berstatus permanen dan lewat retensi 10 tahun di-scan dulu sebelum diserahkan fisik arsipnya ke LKPT? Dan dalam bentuk apa jika dibolehkan? Dan apakah untuk alih media arsip inaktif harus tertera dulu dalam peraturan TND yang ditandatangani oleh Rektor? Terima kasih Bu Sulis. Dan kami persilakan langsung menjawab. Ya, halo, apa kabar Unilius ini? Ini juga sahabat saya ini. Jadi gini, di dalam tadi arsip inaktif retensinya 10 tahun permanen. Kemudian mau diserahkan itu kan nanti sebagian besar lah, 90% mesti itu adalah menjadi arsip statis. Bagaimana kalau mau di-scan dulu? Nah, kalau tidak ada aturannya ya boleh-boleh saja toh, mau tidak aturannya. Tapi ingat ada aturan yang namanya alih media arsip bahwa tidak semuanya. Jadi pada saat misalnya UNAN atau USU itu adalah mau menyelenggarakan alih media, itu harus ada berita acara dan ada daftar arsip apa yang ada dialih mediakan. Dan ingat Ibu Bapak sekalian, hasil alih media atau arsip yang dialih mediakan itu adalah misalnya itu permanen itu dua-duanya tidak boleh dimusnahkan. Jadi sekali lagi kalau mau di scan dulu boleh enggak, tapi di situ harus ada aturannya dulu. Ada peraturan rektor yang melingkupi bahwa ini loh pada tanggalnya yang akan di scan di Universitas Andalas itu adalah ini. Terus kemudian yang lebih penting lagi berkas atau arsip yang dialih mediakan dan hasil alih media itu adalah sama-sama tidak boleh dimusnahkan. Jadi kalau dimusnahkan satu, musnahkan semua. Tapi misalnya itu adalah sifatnya statis, itu bapaknya menjadi arsip statis, jadi tidak boleh dimusnahkan semua. Itu Unilius ya. Siap. Jadi harus ada perrektornya dulu. Berarti semua dituang di TND ya Bu Sulis?
dan jadikan satu dengan yang TND apa-apa di bab berapa nanti ya, karena nanti kan arsipnya ini kan Yus, apa istilahnya kan insidental, kan itu tidak selamanya, bahkan yang akan diidentikan adalah arsip ini jenisnya, kan berarti nanti tiap tahun kan ganti, kasihan nanti kalau semua ada di TND. Baik, terima kasih Bu Sulis. Ya, Terima kasih Bu Yus tadi atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Kemudian ini sudah ada yang raise hand, kembali dari Fakultas Ilmu Budaya, Zulhelmi Reza, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu, nama saya Zulhelmi Reza dari Fakultas Ilmu Budaya USU. Jadi di dalam masa pandemik ini Bu, banyak dari kita kan itu kan WFH ya. Banyak sekali kita terima data yang kita kelola itu dalam bentuk gambar, rekam suara ataupun video Bu. Itu menjadi barang bukti kita sebagai telaksananya suatu kegiatan. Pertanyaannya Bu, apakah itu semua itu termasuk dalam arsip yang mana arsip elektronik? Kalau memang termasuk dalam arsip elektronik itu bagaimanakah pengelolaannya Bu? Apakah sama pengelolaannya seperti pengelolaan arsip yang non elektronik gitu? Terus apakah arsip elektronik ini memiliki legalitas Bu? Terima kasih Bu. Terima kasih, langsung tak jawab ya Mbak ya. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Zulhelmi. Jadi gini, tadi definisi arsip. Arsip adalah rekaman peristiwa ya, rekaman peristiwa dalam bentuk apapun. Bisa kertas dalam apapun maupun sesuai dengan teknologi informasi komunikasi. Jadi semua bisa. Tadi kan ada yang namanya bisa kertas, bisa rekaman suara, kemudian bisa CD, bisa itu. Jadi perlakuannya sama Bang Zul. Hanya saja pengelolaannya kan berbeda. Kalau kertas pengelolaannya begini. Kalau arsip video adalah kayak gini. Jadi kalau ininya sama, prinsip arsipnya sama, hanya saja pengelolaannya memang ada yang lebih khusus Pak. Kemudian bagaimanakah pengelolaan, bagaimanakah pengelolaannya, apakah sama Ibu Bapak sekalian? Kalau untuk aturan masa daftar berkas, jasa isi berkasnya sama. Tapi bagaimana ini pengelolaannya? Oh, kalau untuk arsip kertas, sekian data serius. Tapi kalau untuk arsip pita suara, rekaman suara, itu perlu yang lebih dingin, itu kan ada aturan mainnya. Bagaimana pengelolaannya? Makanya Ibu Bapak sekalian, monggo, ini kelihatannya mudah-mudahan pandemi cepat berakhir, tapi kalau melihat roman-romannya ini kan new normal kan kelihatannya juga akan berjalan ini ya, entah beberapa tahun lagi, lah mau tidak mau. Kita nggak biasa, kita pertama justru beragam-beragam gitu, tapi mau tidak mau ya sekarang sudah modelnya WhatsApp web apa gitu kita yang ikuti. Jadi kita kalau masih mau pengen akses di aplikasi di dunia kerja, mau tidak mau kita harus update. Ada aturannya sendiri Pak Zulhelmi untuk pengelolaan arsip statis, pengelolaan arsip elektronik itu bagaimana? Apakah bersamakan dengan itu? Tentu saja ada aturan mainnya. Contohnya dalam teknik konsultan. Kalau konsultan untuk arsip kertas itu hilang fisik maupun informasinya. Berarti misalnya dibakar sudah nggak terbakaran. Tapi elektronik kok udah saya delete, tapi masih muncul lagi itu bisa delete. Nah itu bagaimana supaya itu adalah kita nanti berkolaborasi dengan dengan prakom atau ahli IT untuk bagaimana ini supaya sudah memang sesuai dengan definisi tadi adalah sudah tidak bisa di-delete lagi baik maupun informasi. Ya Bang Zulhelmi ya. Jadi sekali lagi kalau itunya tetap sama. Nah kalau WFO kemarin kami sempat lockdown loh ya, sempat itu lah mau. Ya email-emailan aja, tapi bagaimana?
memang pertama kita yuk nggak belum terbiasa, tapi mau tidak mau ya yang 56 tahun itu hari ini juga harus update tentang hal itu gitu. Tapi cuma pengelolaan arsip tekstual, kemudian pengelolaan arsip video, kemudian itu memang itunya ada namanya jadi bentuk kalau bulan itu adalah audio visual, itu ada sedikit pengelolaannya. Jadi tidak apa, tapi untuk teknisnya sama seperti ada. Oh kalau ini loh durasinya sekian menit. Kalau kertas kan nggak ada durasi. Misalnya bagaimana sih pengelolaan foto itu ada sendiri Pak Doni. Pak Doni silahkan nanti sekarang kan aktif, sekarang kan buka webinar ini banyak sekali, apalagi personal nanti akan mengejar itu diajak di Anda. Ya betul ya. Ya, Ya, mungkin pertanyaan Pak Zuhail Mirza ini mewakili kita semua yang memang terpaksa mau tidak mau harus masuk ke era digital, di mana aksi pun berubah menjadi berbentuk digital. Ibu, kita pengiriman mungkin mengerjakan di internet, kita nggak print out lagi. Dan mungkin kirim melalui email dan semua kontak itu semuanya melalui email. Itu apakah perlu di print out lagi untuk kita simpan di file khusus atau cukup digital saja, Ibu? Lah itu silahkan nanti dibentuk dulu, dibuat dulu aturan mainnya. Oh, baik. Ya kan semua kan harus ada payung hukumnya dulu. Misalnya gini, saya nggak percaya itu ini elektronik itu apa, ini tanda tangan digital ini asli atau tidak tahu. Kemudian ini bagaimana tahu, saya kan koordinasi dengan Prakom, Pak Prakom gimana itu? Coba klik ini. Oh ini ada aslinya sudah tersertifikat di BSSN ini. Coba Mbak Yosi dari bawah nanti lihat sekali-sekali. Tapi yuk kita Bapak sekalian, kita tidak serta-merta bahwa ini adalah nanti diarsipkan. Kita lihat dulu, kita jadi bikin aturan mainnya dulu. Terus terang aja ini, kita yang dulu mau kopia itu apa ya, ngejar-ngejar. Ayo monggo elektronik tidak digubris, tapi dengan pandemi sekarang menggubriskan diri, mau tidak mau sekarang turun. Mau tidak mau harus melek ya Ibu ya. Tapi dibalik segala polemik yang terjadi di pandemi ini, rupanya dalam bidang arsip itu ada efek positifnya membuat kita berpikir lebih maju dan itu hikmah di balik itu ya. Bukan saya tidak menyukai pandemi ini ya, tapi nggak ada yang ini Bu ya. Dengan pandemi ternyata elektronik sendiri. Kami juga kemarin TTD itu tergitunya ya karena ini, karena nggak mungkin toh minta Pak Direktur COVID minta itu, kita takut keluar sementara terus kerja ya ada yang namanya, tapi hanya saja kalau yang namanya elektronik semuanya kan ada bentuknya. Kalau misalnya katanya itu direktur, sekretaris direktur, cepat kali Ibu ini ngantri, ini lemot juga Bu, untuk TTE tanda tangan elektronik itu lemot juga Bu. Kemudian masing-masing elektronik juga tapi dikasih, tidak semuanya, paling kita lihat, nah itu kan salah satu kelemahannya. Tapi kan jangan itu menjadikan kita nanti ada alasan sambil karena benar sana benar sini. Benar, tetap harus bergerak maju ya Bu dan beradaptasi dengan situasi yang ada sekarang ini. Baik, lagi satu pertanyaan, sepertinya nggak habis-habis sih pertanyaannya Bu Sulis, moga-moga tetap benar. Ini ada satu dari Unan lagi, ini dari Arkantius, dari Universitas Andalas Padang. Ibu Sulis nanya satu hal ini, arsip itu berupa kertas serta digital, serta berupa benda yang kecil. Nah, bagaimana dengan arsip berupa kendaraan berkas dan lain-lain? Apakah itu ranahnya kearsipan atau ranahnya BMN? Ya, monggo Bu dijawab. Jadi gini, kalau arsip ini adalah dimusnahkan. Kalau yang namanya barang itu adalah dihapuskan. Ya. Kalau kami ini adalah ngurusi arsip dari benda tersebut. Kalau benda tersebut betul itu urusannya BMN. Iya. Makanya tadi saya juga Pak Zul tadi adalah barang bukti, ada yang barang bukti dan alat bukti. Misalnya CCTV ini loh CCTV-nya misalnya bendanya seperti ini, CCTV itu adalah barangnya. Tapi barang buktinya ini berupa CCTV. Tapi kan gunanya bagaimana CCTV sebetulnya itu
oh misalnya ini menuangkan sambil menoleh ke sini, ini adalah itu ranahnya alat buktinya itu nanti yang dipakai ibu bapak sekalian itu yang kalau di pengadilan itu kecuali barang bukti juga alat bukti ya, jadi harus dibedakan Pak Arpentur bahwa untuk kalau barangnya itu misalnya BMN perlengkapan. Iya, betul, Bu. Tapi untuk bagaimana STNK-nya, bagaimana BPKB-nya, bagaimana SEM-nya, bagaimana arsipnya itu ada arsip. Iya, ya. Ya Pak Arpentus ya, Pak Arpentus tuh sering di WA itu, tapi saya baru ketemu ini. Cuman Bu, Ya. boleh tanya Ya. satu Bu. Selamat bergabung di komunitas kearsipan, saya senang ini. Ya, selamat warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya terinspirasi dengan Gimana, ini Pak? Bu. Iya Pak Arpentus ya, ingin bertanya Pak? Bukan, menanggapi. Oh menanggapi ya? Iya. Silakan Pak. Jadi ini Bu, Bu Sulis, kan pada waktu dahulunya asas kita seperti ada keris, ada berbagai macam peralatan yang ada di Indonesia dulu kan dibawa ke Belanda. Sekarang barang-barang tersebut bisa dipindahkan ke Indonesia lagi itu. Ada perba emas, ada pokoknya barang-barang yang berharga itu. Jadi itu pun berupa arsip kan Bu? Bu Sulis? Surat berharga ya Pak Ika? Bukan berupa barangnya Bu, ada yang ada yang keris, ada yang macam-macam Bu. Peralatan kita yang ada di Belanda. Bapak, pokoknya kalau kami Pak, tadi Pak, definisi jangan lari dari definisi arsip tadi Pak. Iya, Rekaman peristiwa, ya Pak ya, rekaman peristiwa, atau dalam bentuk apapun, ya Pak ya, yang dibuat dan diterima gitu. Sekali lagi harus bisa dibedakan, apakah itu barang, apakah itu arsip. Arsip tadi, Bapak pokoknya kita tidak boleh lepas dari yang namanya definisinya tadi Pak. Kalau surat berharga iya, tapi sekali lagi kalau BMN, kalau motornya, kalau tanahnya, kalau itunya, itu adalah usahanya BMN. Tapi pada saat ini yang menyertai barang tersebut itu adalah tanah kami, Pak, ranah kita semua, Pak. Iya, Bu. Ya. Unan harus maju loh, Pak. Di situ banyak arsiparisnya sekarang. Ya, ramai Bu, betul. Siap. Kalau perlu ngadain Zoom, Pak, Zoom tersendiri, Pak, khusus, Pak. Jadi, iya. nanti. Ya, Pak, ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Oke, Makasih, Bu. baik Pak Arpentus, pertanyaannya dan tanggapannya luar biasa. Tetap ya Bapak Ibu arsipari, semangat terus kita menjaga arsip-arsip di tempat kita bekerja. Semoga dengan jasa upaya kita yang luar biasa ini membuat kita, karena apa yang dikerjakan itu merupakan yang sangat penting dan krusial bagi kemajuan dari instansi tempat kita bekerja tentunya. Mungkin ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan kepada Ibu Sulis. Kita masih ada waktu lebih kurang 20 menit lagi. Wah, ini ada Shanti Auliadin, Asos dari FKM USU, sudah resen. Kepada Ibu Shanti, kami persilahkan Ibu untuk bertanya. Assalamualaikum, selamat sore Bu Yulis. Halo, Bu Yulis, Bu. Yang ingin saya tanyakan itu dalam proses pelimpahan, ya Bu? Sinyal mungkin. Ibu Shanti, diulang Ibu. Sinyal mungkin. Mungkin sinyal, boleh diulang lagi pertanyaannya Bu Shanti? Yang ingin saya tanyakan, boleh, ada moderator, ada suaranya? Ada Ibu, silakan. Yang ingin saya tanyakan, dalam pelimpahan arsip statis dalam setiap unit. Jadi kan dalam fakultas, saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat USU, nah kita semua bagian pasti mempunyai arsip statis. Nah dalam pelimpahan arsip statis itu dari tiap bagian ke bagian sampai akhirnya itu dipusatkan ke pusat arsip. Nah, apakah itu masanya? Ya, kantor arsip USU. Nah, itu apakah masanya itu memang sesuai dengan prosedur sama 5 tahun atau kita buat peraturan tersendiri? Misalnya
dari jurusan ke fakultas itu berapa lamanya. Nah, itu apa programnya itu prosedurnya itu dibuat tersendiri, kebijakan sendiri, apa memang sudah ada peraturannya? Itu yang ingin saya tanyakan. Makasih. Siap, terima kasih Bu Santi Ya, dari langsung kami Fakultas persilakan Kedokteran. buat Siap. Kesehatan Masyarakat, Ibu. Siap. Saya dulu pernah berkunjung ke FKM juga, FKM di USU. Ya, itu karena dia kan fakultas pertama toh di USU toh. Jadi gini, tadi Bu Santi di dalam penyelenggaraan Kasipan itu ada 4 instrumen pokok yang harus dipunyai, yaitu tata naskah dinas, klasifikasi arsip, sistem klasifikasi keamanan akses arsip, dan yang namanya satu lagi adalah yang namanya JRA atau JRA. JRA atau JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jenis arsip, kemudian retensi atau umur arsip itu, dan satu lagi adalah keterangannya. Apakah arsip itu akan musnah, apakah arsip itu akan akan permanen, dan apakah arsip itu akan dinilai kembali. Kalau untuk dinilai kembali, nanti pada akhirnya juga cuma ada 2, musnah atau permanen. Kemudian jadwal retensi arsip itu Ibu Bapak sekalian, saya mulai dulu ya. Kalau untuk tata naskah dinas, klasifikasi arsip dan sistem klasifikasi arsip itu dibuat oleh USU. Minta konsultasi ke ANRI boleh, tapi tidak minta pun boleh, tidak apa-apa. Yang ketiga tadi. Tapi kalau yang namanya JRA itu mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus mendapatkan persetujuan dari ANRI. Dari ANRI aja di state yang tanda tangan nanti harus kepala ANRI, Ibu. Kemudian Ibu Bapak sekalian, bagaimana pengajuan JRA-nya Ibu Bapak sekalian? Jadi nanti Ibu Bapak sekalian ada di USU yang sudah kemarin kan, berkasnya ada apa saja di USU? Berkasnya ini aja. Terus kemudian kita diskusi. USU sama ANRI, Ibu Bapak sekalian, itu koordinasi diskusi menentukan, ini tahun, ini sekian tahun. Sudah ada pedomannya, Ibu. Jadi Bu Santi tidak boleh bikin pedoman sendiri, tapi harus ada input dari ANRI. Ya Bu ya, kalau misalnya di sini 10 tahun permanen, ya berarti itu tidak boleh dimusnahkan. Tapi kalau di sini ada setelahnya 5 tahun, itu musnah, berarti tahun keberapa tadi berkas yang terakhir plus 5 tahun lagi adalah musnah. Jadi sekali lagi Ibu, dan JRA itu dipakai oleh semua fakultas yang ada di USU, semua lembaga yang ada di USU, semua lembaga yang ada di USU. Jadi di USU JRA-nya 1, tidak boleh bikin sendiri. Kalau kemudian Bu, ini JRA kok sudah banyak yang ada, juga nggak cocok ya, kami banyak berkas yang belum masuk, itu nanti direvisi, nggak apa-apa. Pokoknya kalau yang namanya masih buatan manusia itu bisa direvisi. Nanti direvisi yang akan datang dan nanti dijadikan JRA lagi. Jadi JRA itu kan sekarang USU tadi kan kalau saya lihat peraturan rektor USU nomor 49 tahun 2047 apa 48 ya 2017. Nah itu dipakainya itu adalah untuk semua USU. Ya, jadi Bu Santi tidak usah repot-repot sendiri, dan kalau bikin sendiri itu tidak boleh, tidak dibetulkan oleh negara. Jadi Ibu nanti konsultasi dengan apa? Ibu konsultasi dengan yang ada di kantor arsip. Kalau nanti di kantor arsip misalnya belum puas, mudah-mudahan bisa puas. Kalau belum puas nanti Ibu catat nomor telepon saya, Ibu, nanti ada di link nanti di materi saya ada itu. Dan mungkin Ibu Bapak sekalian, misalnya ini waktunya terbatas, tidak mencukupi di sini, silahkan nanti telepon, ngechat, email. Mesti saya layani, walaupun tidak saya balas hari ini juga, tapi mesti nanti saya itu Ibu Bapak sekalian. Saya kalau di WA group kok ada pertanyaan, aduh ini pertanyaan dasar sekali, kasihan karena di WA group itu kan ada heterogen, ada yang 3, ada yang 9, nanti langsung saya jawab. Kayak di Unimor kemarin juga ada tulisan Unimor dan begitu. Banyak. Ya. Keren. Iya, itu ya Bu Santi ya, sudah ada langsung tuh dari Bu
Sulis yang dia memberikan advice-nya yang luar biasa, mungkin masukan semangatnya untuk kita semua para arsiparis. Semoga dengan adanya workshop ini tentunya akan memberikan pengetahuan yang lebih lagi, dan Ibu Sulis juga tentunya siap sedia ya Bu dengan nomor yang nanti akan dibagikan akhir acara di Bapak Ibu. Perlu kami sampaikan juga bahwa bahan materi ini sesuai dengan instruksi dari Bu Sulis nih akan dibagikan kepada seluruh peserta workshop. Namun setelah workshop ini selesai, di dalamnya biar pada pinter semuanya. Nanti saya senang di perguruan tinggi saya itu alhamdulillah di tempat perguruan tinggi, jadi ngajarinya nggak capek-capek. Perguruan tinggi gitu loh, perguruan tinggi betul cepat sekali tuh. Oh ini Pak, oh ya Bu, saya ceritain, oh itu yang dimaksud itu ya Bu, ya sudah paham Bu. Saya senang sekali. Baik. Ibu Santi, itu tadi pertanyaan Ibu Santi dari FKM. Kemudian, terima kasih Ibu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Ibu. Ini ada pertanyaan dari Nur Yasmi dari Cipata Panjang, luar biasa nih, dari Ranah Minang. Pertanyaannya luar biasa pada hari ini. Ibu Sulis, saya izin bertanya. Saya Yas dari ISI Padang Panjang. Bikin SKP arsip statis yang diserahkan itu apa saja langkahnya ya Ibu? Maaf baru penyetaraan. Mohon dijawab ini. Kalau bikin kalau bikin SKP ini 2 hari sendiri nih. Jadi gini, sistem kinerja pegawai ya, ini mungkin diperlukan, Pak Arpen itu juga sering nimbrung kalau diperlukan. Jadi pertama nanti lihat di permenpannya dulu, apa saja Ibu itu dulunya ada di arsiparis apa, mudakah, pertamakah, atau madiyakah. Misalnya madya di situ dicari pekerjaan apa yang termasuk madya. Kemudian nanti tentu saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi isi Padang Panjang. Maka sudah ada arsip statisnya, Ibu Bapak sekalian. Kalau sudah itu nanti Ibu Bapak sekalian, sebelum bikin SKP berarti nanti ini di awal Februari, kita sudah harus kemudian perjanjian kinerja. Dalam setahun ke depan itu apa saja hal yang diselesaikan. Nah kemudian setelah itu Bu Bapak sekalian, yang arsiparis madya yang mengerjakan madya, muda ya muda, madya ya madya, tapi tidak menutup kemungkinan Bu, kami misalnya Ibu di madya, Bu kami yang di mudanya itu sudah sedikit, boleh nggak Bu kami mengerjakan yang muda? Itu boleh. Jadi sekali lagi jangan friend itu apa ya istilahnya bahasa itunya ya. Janganlah, oh ini bukan pekerjaan saya khusus itu, ya jangan itu. Kita sebagai PNS, kita sebagai pegawai USU, kita kan kecuali ini kan kita misalnya saya itu kan juga nggak rendah. Saya mohon maaf, saya arsiparis madya. Kemudian ada tukang pembuat minum sudah pergi, sudah pulang. Kemudian arsiparis muda sudah pulang. Saya madya loh, saya sekat eselon 3 loh. Kemudian ada tamunya Pak Direktur. Maksudnya saya nggak bukan minum, saya kan madya. Ya mbak gitu dong. Pada saat madya, iya tapi kedudukan waktu saat itu saya kan juga, itu kita harus Bu. Tadi pembuatan penyusunan SKP Ibu Bapak sekalian, jadi secara globalnya gitu, Ibu sesuaikan dulu pekerjaan Ibu atau di instansi itu Ibu Bapak sekalian, itu apa saja program kerjanya. Dan untuk program kerja, Ibu mohon maaf, Bapak Ibu tidak usah melihat ada duitnya tidak, tapi program kerjanya apa supaya itu berjalan. Ibu Bapak sekalian nanti, Bu Yas nanti akan parah payah sekali, misalnya sudah di madya, tapi nanti ternyata di situ tidak menghasilkan apa-apa. Apalagi di madya nanti dikirimnya di arsip nasional. Jadi untuk madya ke atas pengirimannya kan pegawainya dengan di ANRI. Ya. Nanti madya kok mengerjakan seperti itu, dan nanti madya mengerjakan muda, nanti itu adalah misalnya melaksanakan tugas tambahan. Ini sangat beruntung Bu Yu, karena kalau arsiparis ini adalah termasuk 12 pejabat fungsional yang pakai SKP. Kalau nanti pakai di matilah awal. Betul, ini 0, ini. Nah kalau ini kan yang dinilai itu kan kualitasnya. Berapa kualitasnya? Kualitas nanti baru dikonversikan dengan yang namanya angka kritis. Misalnya 91 sampai 100 nanti sangat baik. 76 sampai 90 adalah
baik adalah nilainya sekian. Jadi kalau saya mau disuruh milih enak SKP apa enak angka kredit, kalau angka kredit nggak mengerjakan nggak dapat, sudah sore sudah nol. Nah, dan untungnya bahwa SKP ini adalah tidak dapat sekarang itu pejabat fungsional tidak dapat diberhentikan karena kekurangan angka kredit. Kalau dulu kan ya 5 tahun dalam jabatan atau pangkat terakhir tidak memenuhi syarat, berhentian sementara, terus 1 tahun pemberhentian. Kalau sekarang tidak. Ya Bu As ya, Yas ya. Jadi Bu Yas nanti dilihat dulu Bu Yas, dilihat dulu program kerjanya yang ada ini. Isi panjang-panjang berarti ini satu sama Mbak Yeni. Nanti silakan berkolaborasi dan setelah itu. Karena gini kadang apalagi isi panjang, saya kepengen bahwa di yang budaya itu isi kan Institut Seni Indonesia ya, itu juga maju. Jangan ditulis saja yang maju. Isi itu harus maju. Nanti udah maju tak jadiin pilot project. Itu Bu Yas. Oke, baik. Mungkin sudah jelas ya Bu Yas. Oke, semangat Ibu yang baru saja penyetaraan. Jangan khawatir, yang terus kejar langkah karirnya, berikan performa yang terbaik, pasti akan ada hasilnya. Ya Ibu Sulis ya. Sama-sama. Saya juga Bu Sulis juga hasil penyetaraan ini. Cuma Bu Sulis untungnya dulu pernah arsiparis. Oh. Baik, mungkin Ibu mengingat waktu yang sudah di penghujung acara. Kini kita mungkin kami persilahkan mungkin Bu Sulis untuk dapat memberikan sedikit kata penutup, mungkin merangkum sedikit dari yang sudah Ibu sampaikan sepanjang hari ini. Kami persilahkan Ibu. Siap, terima kasih kepada Bu Yus, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang masih setia. Saya lihat 140 masih mengikuti Ibu Bapak sekalian. Kearsipan itu tidak akan apa-apa kalau tidak apa-apa. Tapi kearsipan akan apa-apa kalau kearsipan itu ada apa-apanya. Jadi Bu Bapak sekalian, sedia payung sebelum hujan, kita harus bersiap-siap dulu, jangan sampai nanti ada masalah yang besar, baru cari arsip ke sana sini. Dan itu Ibu Bapak sekalian, kita sebagai mau arsiparis, mau pengelola kearsipan, Ibu Bapak sekalian, kita bekerjanya dengan hati. Kalau kita bekerja dengan hati, nanti mesti ada balasannya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Sedikit pencerahan dari saya, mungkin tidak berguna untuk besok, mudah-mudahan berguna untuk besok pagi atau minggu depan atau bulan depan atau tahun depan, tapi saya yakin dan percaya bahwa yang telah saya sharekan kepada Ibu Bapak ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, terima kasih. Dan bagi Ibu Bapak sekalian yang belum puas, nanti silahkan WA atau silahkan telepon atau silahkan email di bahan materi yang nanti akan kami sampaikan kepada Bu Yosi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga protokol kesehatan. Salam sehat selalu. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Sulis. Baik hadirin sekalian, kini kita sudah hampir sampai di penghujung acara. Namun sebelum itu kami mohon dengan segala hormat kepada Kepala Bagian Tata Usaha untuk dapat memberikan sambutannya sekaligus menutup secara resmi acara kita pada sore hari ini. Kepada Bapak Ahmad Faizul, SEMSI, kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Bu Yosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, saya mewakili dekan menutup acara workshop ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Ibu Sulistiawati sangat bermanfaat bagi kita. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin sekalian, sebelum kita akhiri, saya ada sedikit pengakuan ini, walaupun sudah saya melihat CV Bu Sulis, tapi saya tidak menyadari bahwa tanggal lahirnya adalah hari ini, padahal kita sudah mengucapkan itu. Jadi selamat ulang tahun Ibu Sulis. Selamat ulang tahun Ibu. Pantun buat Ibu. Ini ada pantun spesial saya siapin buat Ibu nih Bu. Bermacam ragam warna pelangi, indah dipandang menggugah jiwa. Untuk Ibu Sulistiawati yang
Selamat ulang tahun dan semoga selalu bahagia. Tepuk tangan hadirin sekalian. Terima kasih Ibu Suli. Selamat ulang tahun. Baik, tidak berlama-lama lagi, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kita akhiri saja acara kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah berpartisipasi hingga siang, hingga sore hari ini. Mohon untuk mengisi daftar presensi yang sudah diberikan. Mohon untuk menulis dan sangat memperhatikan gelar Bapak Ibu karena pengisian presensi akan terkait langsung dengan sertifikat yang nanti akan Bapak Ibu terima. Baik, selesai sudah majelis acara kita pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kehilafan dan kekurangan selama penyelenggaraan acara. Semoga kita pasti insya Allah semoga akan mendapatkan manfaat dari kegiatan yang telah kita laksanakan. Semoga kita akan bertemu akan datang dan sehat-sehat, jaga protokol kesehatan. Ketemu lagi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sulistiawati. Tahu Bu Suli Selamat ulang tahun. Cuma tahu tanggal 15 Februarinya. tahun saya 56 ya Pak. Kalau pakai pakaian lama sudah pensiun Pak. Dikasih pemerintah 4 tahun lagi. Iya ya. Bu Suli sehat kan Ibu? Ini Ewi. Baru nampak muka-mukanya semua. Ya, halo Mbak Iman. Aduh. Kepala asik lagi. Siap. Sehat kita Bu ya. Siap, izin live ya Bapak ya. Assalamualaikum. Ya Bu. Salam ya. Bu, izin live ya Bu. Ya. Nah. Ayo isi. Ayo.